mengucapkan doa Bapa kami di dalam bahasa Yunani. 1, 2, 3. Pater himon ho entois ranois, hagias teto to monasu, el teto he basiliasu, gene teto to telemasu, hosen uranum kai epikes, ton arton himon ton epiusion do semin semeron, kai ave semin tah olemata himon, hos kai meis afekamen tois ofilitais himon, kai me eseningkes emas eis brasmon, alarusai mas aku tu poniru. Otisu estine basilia, kai hedunamis, kai doxa, estus ayonas. Amin. Pelajaran 9, judulnya Kini Medial Indikatif. Sebelumnya kita sudah belajar kini aktif indikatif. Kita juga sudah belajar kini pasif indikatif. Nah, sejenak kita akan mengingat apa bedanya. Kini aktif indikatif adalah kata kerja yang menjelaskan tindakan seorang pelaku secara aktif, ya. Maka kita akan menggunakan terjemahan awalan me. Contoh, saya sedang melihat, saya sedang mengatakan, saya sedang membaca dan sebagainya. Lalu yang pasif itu berarti tindakan pelaku bukan melakukan tindakan, tetapi pelaku terkena tindakan. Jadi pelakunya pasif atau pelakunya diam saja. Contoh, saya dilempari batu, berarti saya diam saja, tapi dilempari batu. Nah, itu yang pasif, ya. Nah, bagaimana dengan akhirannya? Akhiran kata kerja kini aktif indikatif, kalau saudara perhatikan di sini, oke, menggunakan akhiran primer aktif, ya, menggunakan akhiran primer aktif, yaitu apa saja? O, eis, e, omen, et, usi. Akhiran kata kerja pasif menggunakan akhiran primer. Ini ya, primer. Primer itu berarti yang ini. Primer pasif yaitu omai, e, etai, ometa, este, dan ontai. Nah, bagaimana dengan medial? Medial rupa-rupanya juga sama, menggunakan akhiran pasif. Nah, tapi bagaimana cara kita menerjemahkan medial? Nah, sekarang kita lihat dulu kosakata. Kosakata yang akan kita kuiskan di hari Jumat, ya. Hari Jumat. Ada airo, apostelo. Airo itu saya sedang mengambil. Apostelo, masih ingat apostolos apa itu? Rasul. Kalau apostelo itu saya sedang mengutus. Ya. Kalau apostolos itu rasul, kalau apostelo saya sedang mengutus. Sepadan, ya, serumpun, ya, apostelo, apostolos. Baino, saya sedang pergi. Lalu ana baino, dicampur ini, ada preposisi, ada kata kerja. Ana itu naik, baino itu pergi, pergi naik. Ya, kalau bahasa Indonesia cukup kita mengatakan saya sedang naik, ya, saya sedang naik. Lalu doksaso, tadi kita mengucapkan apa? Doksa, ya, doksa. Hotisu estin he basilea kai he dunamis kai he doksa. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan doksa kemuliaan. Nah, doksaso itu kata kerjanya. Jadi dia akan kita terjemahkan saya sedang memuliakan. Oke, lalu kemudian ada estio. Estio itu kata kerja saya sedang makan. Krino, saya sedang menghakimi. Sun ago, ada dua kata,
Yang satu preposisi, yang satu ago. Ago itu memimpin, tapi sun itu bersama-sama. Sun ago berarti bersama-sama memimpin, artinya apa? Berkumpul. Nah, kira-kira begitu ya. Kata baino ada dua preposisi, ada satu preposisi, ada dua kata dan satu kata kerja. Kata dan baino. Baino tadi pergi, kalau kata itu turun berarti saya sedang turun. Itu adalah kosakata tambahan yang menggunakan akhiran omega. Berarti ini aktif atau pasif? Kalau akhiran omega ini. Airo, apostelo, baino, anabaino, doxaso, estio, krino, sunago, kata baino. Itu aktif atau pasif? Aktif, karena menggunakan akhiran primer. Salah satu akhiran primer ini ya, o, eis, eumen, ete, uesin ya. Kalau saudara melihat akhiran kata kerja ini, maka saudara langsung mengatakan, oh itu kata kerja aktif ya. Itu adalah diatesis aktif. Kalau aktif me atau ber ya. Itu cara gampangnya. Nah, sekarang kita berjumpa dengan medial. Apa itu medial? Kata kerja medial atau diatesis medial itu beda dengan aktif, beda juga dengan pasif. Nah, medial ini subjek bertindak sedemikian rupa, berarti bertindak ya, aktif ya, sehingga mengambil bagian dalam akibat tindakan itu. Apa artinya? Subjek melakukan tindakan, tapi kena juga dampaknya. Nah, itu medial, ya, medial. Jadi medial itu seolah-olah pelaku melakukan sesuatu, tapi terkena sendiri. Terkena sendiri. Itu medial namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada ya, medial itu nggak ada. Nah, tapi dalam bahasa Yunani itu ada kata kerja medial. Jadi orangnya melakukan sesuatu, tapi dampaknya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, contoh, ini contoh penggunaan. Contoh penggunaan. Ada kalimat ho anthropos egiretai. Di sini ada kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Anthropos atau egiretai? Egiretai, karena ada akhiran etai. Lihat, akhiran etai itu adalah akhiran apa? Primer pasif ya, tetapi sama digunakan juga untuk medial. Ya. Jadi orang keberapa? Tiga. Orang ketiga tunggal atau jamak? Tunggal. Orang ketiga tunggal pasif atau medial, karena ini sama-sama bisa dipakai untuk medial dan pasif. Nah, karena ini medial, tadi subjek bertindak berarti menggunakan me, karena bertindak. Tapi karena berakibat pada diri sendiri, maka ditambahi diri sendiri. Nah, itulah medial. Kalau aktif itu saya membangkitkan, kalau pasif saya dibangkitkan, tapi kalau medial saya membangkitkan diri sendiri. Apa jelas? Jadi kalau aktif saya membangkitkan, yang dibangkitkan siapa? Orang lain. Saya membangkitkan apa? Amarah. Ah, berarti itu. Saya membangkitkan perasaan. Nah, berarti kita aktif ya. Tapi kalau saya dibangkitkan oleh, nah itu ya, orang mati itu dibangkitkan bersama, ya kan? Kita kemarin ingat pasif itu biasanya ada preposisinya ya. Kalau nggak oleh, bersama, dengan, melalui, ya kan? Nah itu kalau pasif. Kalau medial nggak perlu. Kalau medial nggak perlu untuk preposisi itu. Karena siapa yang terkena tindakan? Diri sendiri. Nah itu dia, diri sendiri. Jadi nggak perlu oleh, melalui gitu ya, nggak perlu. Nah jadi cara untuk menerjemahkan medial, yang pertama itu bisa ditambahkan apa? Kata diri sendiri di sini.
Itu akan dinamai sebagai medial refleksif kembali kepada dirinya sendiri. Cara yang kedua, bisa ditambahkan kata sendiri pada subjeknya. Contoh, ini medial intensif ya, hanya untuk menunjukkan keterlibatan pelaku, tidak ada orang lain, maksudnya begitu. Contoh di sini, didas ketai ton aletheyan. Ini menggunakan etai orang ketiga tunggal, ia sendiri. Kenapa kok sendiri? Karena ini menggunakan medial yang bisa dimaknai sebagai penekanan atau intensif, menekankan pelaku yang menghasilkan tindakan, nggak ada orang lain. Kalau tadi membangkitkan diri sendiri, sekarang ia sendiri mengajarkan kebenaran. Nah ini dia, jadi bisa ditambahkan kata sendiri sebelum kata kerja. Kalau tadi diri sendiri sesudah kata kerja. Ya. Lalu yang C itu bisa resiprokal. Apa maksudnya? Maksudnya itu berfungsi untuk melaksanakan kegiatan yang saling. Jadi bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh satu orang, tapi saling. Orang dengan orang saling melakukan tindakan. Maka kita akan tambahkan kata saling. Jadi cara yang ketiga untuk menerjemahkan medial itu adalah dengan menambahkan kata apa? Saling. Mereka, kami saling. Kita saling mengasihi. Nah, itu loh contohnya ya. Nah, berarti kapan kita bisa terjemahkan itu saling? Ketika subjeknya itu jamak. Kalau dia saling mengajarkan, bisa nggak dia saling mengajar? Tidak bisa. Kamu saling berbicara, bisa nggak? Tidak. Yang bisa saling itu kalau jamak. Kalian saling tolong-menolong. Mereka saling berbicara. Kami saling mendengar. Nah itu. Kalau subjeknya jamak, berarti kalau jamak akhirnya apa? Ometa, st, ontai. Ini bisa kita terjemahkan dengan kata saling. Apakah semua saling? Enggak, semua. Konteks yang akan menentukan. Ya. Enggak semua harus terjemahkan saling. Oke. Jadi ada 3 cara ya. 1, menambahkan kata diri sendiri. 2, menambahkan kata sendiri. 3, menambahkan kata saling. Kapan itu saling? Kalau subjeknya jamak. Nah itu dia. Nah ini contoh. Oi antropoi didas kontai. Lihat subjeknya jamak atau tunggal. Oi antropoi. Jamak atau tunggal? Nominatif, maskulin, jamak ya, jamak. Didas kontai, ini orang ketiga tuh jamak ya. Ini jamak ya. Nah, jangan terbawa, konsentrasi ya kan. Kontai ini akhiran orang ketiga jamak. Nah, orang-orang itu harusnya ini orang-orang itu ya. Ini ada 2 kali. Orang-orang itu saling mengajar. Salingnya dari mana? Dari ontai ini. Karena ini jamak, maka kita tambahkan saling. Nah, jadi ada 3 cara menerjemahkan medial. Sendiri, diri sendiri, atau saling. Nah, cirinya bagaimana? Sekali lagi, cirinya sama seperti kata kerja pasif. Menggunakan akhiran primer pasif atau medial. Itu sudah saya tambahkan ya. Bisa dipakai untuk nas pasif, bisa dipakai untuk medial yang tabel yang kedua ini. Jadi sama kalau kata kerjanya luo, kata dasarnya luo menggunakan omega, ini yang tertulis dalam kamus. Kalau bentuk medialnya ya luomai, lue, luetai, luometa, lueste, luontai. Bagaimana cara menerjemahkan? Luomai bisa diterjemahkan saya sedang melepaskan diri sendiri, atau saya sendiri sedang melepaskan.
Luwe, kamu sedang melepaskan diri sendiri atau kamu sendiri sedang melepaskan. Luwe tai, dia sedang melepaskan diri sendiri atau dia sendiri sedang melepaskan. Kalau luo meta ini jamak, maka bisa 3 cara. Kami sedang melepaskan diri sendiri, kami sendiri sedang melepaskan, atau kami saling. Jadi ada 3 cara. Kalau yang tunggal ini kita tidak bisa menerjemahkan saling, ya kan? Dia saling melepaskan, nggak bisa. Yang bisa saling itu kalau subjeknya jamak. Lu st, kalian sedang melepaskan diri sendiri, kalian sendiri sedang melepaskan, atau kalian saling melepaskan. Lu ontai, mereka. Nah ini ya, mereka sedang melepaskan diri sendiri dan seterusnya. Itu medial. Ada pertanyaan. Harusnya ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Seharusnya ada pertanyaan. Silakan bertanya. Jadi ciri-cirinya jelas, cara menerjemahkan sudah jelas ya. Jadi itulah pentingnya kita belajar akhiran ini. Kalau dulu kita hanya belajar o, e, se, omen, et, usin, sekarang kita belajar sampai di sini. Ya? O, e, se, omen, et, usin. Omai, etai, ometa, este, ontai. Lalu besok lagi masih ada banyak. Onese, omen, eteon, omenu, itu, ometa, este, onto, aas, en, amen, atean, amen, uatu, ameta, asteanto, en, emen, ete, esan, o, se, omen, ete, osi, omen, eta, ometa, este, ontai. Nah ini ya, ini cara menghafalnya. Pak Agus apakah hafal ya? Saya sudah belasan tahun mengajar begini berulang-ulang ya kan, otomatis sebenarnya bosen ya, ngajar ini bosen, besok ngajar ini lagi, besok ngajari alfabet lagi ya toh, bosen ya toh. Harusnya ngajar itu tidak ya Pak, istilahnya bertingkat-bertingkat begitu ya. Tapi buat saya mengajar Yunani dasar itu penting sekali, ya kan? Penting sekali. Kenapa penting? Karena itu dasar. Kalau pesawat, yang saya tahu, pilot itu bekerjanya cuma 2. Masa paling berbahaya itu dua kali. Yang pertama ketika naik dan ketika turun. Nah itu dia. Itu pilot bekerja. Kalau di atas bisa di autopilot, bisa dibikin dengan otomatis ya. Pilotnya bisa sambil tidur, sambil ngobrol ya kan. Nah, karena sudah di setel otomatis. Nah, kalau ada goncangan itu udah tinggal jalan aja. Ya, paling cuma goncang-goncang itu ya. Tapi yang paling susah adalah ketika dia harus menaikkan sama menurunkan pesawat. Nah, ini contoh. Ini bahasa Yunani dasar, bahasa Ibrani dasar itu seperti kita sedang, seorang pilot sedang membawa pesawat naik, ya kan? Kalau sudah di atas, saudara mau layang-layang, mau kenceng, mau lambat, nah itu tergantung saudara nyetelnya seperti apa. Tapi yang paling utama adalah ketika saudara belajar bahasa Yunani dasar, maka saya lebih memilih untuk tetap mengajarkan Yunani dan Ibrani dasar, sekalipun harus mengulang-ulang hal yang sama. Ya, jadi otomatis ya kalau sudah seperti ini, ya saya dulu juga mahasiswa melalui yang namanya tahap menghafal, saudara. Ini baru sedikit, belum semua. Belum semua. Ada lagi imperatif ya. Ini kan cuma indikatif sama subjungtif ya. Ada imperatif, ada infinitif ya. Itu nanti ya. Yang penting kita belajar ini dulu lah. Akhiran ini dulu. Nanti kalau saya takut-takuti dengan yang banyak ini, nanti saudara akan pusing dulu, ya kan?
Tapi kalau saudara sudah tahu yang pertama, maka yang berikutnya itu akan mudah. Mengapa? Karena sudah tahu, oh ini orang pertama, berikutnya oh ini orang kedua, oh ini orang ketiga, oh ini yang satu jamak dan seterusnya. Yang lain tinggal ngikutin. Oh, kalau yang ini oh, yang berikutnya apa? Omai. On, omen. A, amen. Dan N. O, omai. Ya kan? Jadi aktif, pasif, medial, pasif, aktif, medial, pasif. Perubahannya itu mirip-mirip. Coba perhatikan. O, omai, on, omen. Ya kan? A, amen. Atau N. O, omai. Ini juga is, e. S, u, as, o. Atau S. Is, e. Ya kan? Omen, ometa, omen, ometa, amen, ameta, emen, omen, ometa. Nah, ini nggak sama, nggak ada bedanya. Itu ciri-ciri dari kata kerja indikatif dan subjuntif. Oke, jadi tugas saudara apa? Adalah menghafalkan akhiran ini supaya tahu ciri-cirinya. Dua ini dulu, dua tabel ini dulu. Oke, yang ini aktif adalah untuk yang aktif. Yang bagian pasif atau tabel yang kedua itu untuk dua, yaitu untuk apa? Pasif dan medial. Ini untuk pasif dan untuk medial. Yang pasif diterjemahkan di titik-titik. Yang medial ada 3 cara. Apa tadi? Diri sendiri, diri sendiri. Saya akan ganti di sini ya. Bisa diri sendiri. Apalagi? Sendiri, saling. Nah ini ya. Ini yang medial. Kalau diri sendiri itu berarti refleksif, kembali ke diri sendiri. Kalau sendiri itu berarti penekanan kepada pelaku. Kalau saling berarti subjeknya jamak. Harusnya ada pertanyaan. Ya. Kalau begitu bagaimana cara membedakan? Nah itu yang saya tunggu, ya kan? Antara pasif dan medial. Iya, itu yang saya tunggu pertanyaannya. Kan cirinya sama, Pak. Ya. Omai, eta, ometa, este, onta. Tapi bagaimana cara membedakannya? Ini pertanyaan yang saya tunggu. Kalau belum bertanya ini, saya belum akan lanjut. Berarti saudara belum nangkep, ya kan? Tapi karena sudah ada pertanyaan, oh berarti sudah ada daya tangkap. Nah, pertanyaannya bagus toh? Pertanyaannya tepat. Memang kita perhatikan cirinya sama. Lalu bagaimana kita mempertimbangkan atau menerjemahkan kapan itu dimaknai sebagai pasif, kapan itu dimaknai sebagai medial? Contoh misalnya di sini ya, tadi ya. Contoh. Ini contoh. Ho anthropos egeretai ini bisa diterjemahkan orang itu membangkitkan diri sendiri, atau bisa juga orang itu dibangkitkan kan? Kan milik pasif dan milik medial ini. Jadi bisa 2 cara. Ini bisa juga diterjemahkan apa? Orang itu sedang dibangkitkan. Nah, lalu gimana Pak caranya? Yang benar yang mana? Ada yang tahu? Tidak ada preposisi. Betul sekali. Kalau medial biasanya tidak disertai preposisi, sedangkan bentuk pasif biasanya disertai preposisi. Karena apa? Karena biasanya kalau pasif itu kan ada oleh, ya kan? Dengan apa lagi? Melalui apa lagi? Bersama dengan, ya kan? Berarti bisa dia, upo, dia, n ya, upo. Wah ini nggak bisa bahasa Yunani. Berarti preposisi yang menyertai kata kerja pasif itu apa? Upo, dia, n. Nah, upo. Ada ya di dalam citat ya? Dia dan
Ini tandanya kalau ini adalah pasif. Apakah selalu ada preposisi? Ya enggak selalu, tapi ini menjadi salah satu pertimbangan. Ya. Oke, jadi salah satu pertimbangan atau ciri yang menandai bahwa itu pasif biasanya muncul preposisi. Kalau tidak muncul preposisi, biasanya itu adalah medial. Nah, lalu yang paling penting adalah konteks. Konteks itu makna dari keseluruhan unsur di situ. Kira-kira paling tepatnya itu diterjemahkan pasif atau diterjemahkan medial. Itu nanti konteks yang akan menentukan. Teks-teks atau kata-kata di sekitarnya itu nanti akan menolong kita. Oh, ini harusnya pasif. Oh, ini harusnya medial. Ya, begitu ya. Jadi di situ nanti kita akan tahu apakah itu pasif atau medial. Tapi salah satu ciri yang menonjol adalah itu. Kalau pasif biasanya disertai dengan preposisi. Bagus ya? Nah, itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Ada lagi yang mau bertanya? Wah, jika tidak ada, saudara sekarang akan mengerjakan tugas, mengerjakan latihan soalnya. Kita mau lihat yang pertama dulu. Yang pertama dulu ya. Di situ ada kalimat, silakan dibaca Pak Brando, nomor 1 dibaca. Koi Oke, yuk. Koi, antropoi. Oh, boleh. Ini juga boleh. koi antropoi la Lambanontai aton tai katon. karpon. Yang pertama saya tanya mana kata kerjanya? Tahu dari mana? Akhirannya apa? Nah, ketemu ya? Apakah ada kata yang lain yang punya akhiran yang mencirikan kata kerja? Lihat di sini, oi, ini miliknya nominatif kata benda ya. Ini ton, ini akusatif, ini on juga. Ini apa? Akusatif. Nah, ada 2 akusatif, berarti kai ini akan menghubungkan ini 2. Ontai sekarang kita jumpai, apakah itu pasif atau medial? Medial. Mengapa? Karena tidak ada preposisi dan juga ada objek langsung. Nah, kalau ada objek langsung itu biasanya itu medial ya. Nah, lalu kemudian perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau medial itu tadi kan 3 ya. Kalau itu jamak itu 3. Kalau itu tunggal ada 2 cara. Jadi saudara, menurut saudara ini paling tepat diterjemahkan diri sendiri atau saling? Saling. Mengapa saling? Nah, betul. Karena ini subjeknya jam. Wah, mantap. Mantap ya. Jadi kita terjemahkan, orang-orang itu saling menerima arton, roti dan karpon, buah. Ya, itu ya. Orang-orang itu saling menerima roti dan buah. Bisa nggak diterjemahkan pasif? Pak, saya pokoknya mau terjemahkan pasif dah. Coba aja. Orang-orang itu sedang diterima roti dan buah. Kacau ya. Nah, itulah yang tidak bisa kita ya istilahnya tidak cocok. Tidak cocok dengan apa? Konteksnya. Konteksnya itu tidak pas. Maka konteks itu akan menolong kita. Oh, ini yang pas seperti ini. Jelas ya? Nah, kalau buat diagram bagaimana? Ya, kalau buat diagram ya sama seperti ini. Karena akusatifnya 2, ya kita cabangkan akusatifnya jadi 2 ya. Nah, jadi 2 berarti
Akusatinya harus dicabangkan 2, 1, 2. Di sini arton, di sini akusatif yang pertama, di sini ada akusatif yang kedua. Lalu kata kerjanya di sini. Lalu ada oi antropoi di sini sebagai subjek. Begitu saja. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat nomor 2 dan seterusnya. Silakan saudara kerjakan sebagai latihan soal. Pertimbangkan konteks, pertimbangkan subjeknya, lalu pilihlah jawaban yang paling tepat. Apakah diri sendiri, saling, atau sendiri. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Boleh diterjemahkan, boleh dibuat diagram. Ya, silakan kalau mau maju langsung ke depan juga boleh. Daripada, oke, dikerjakan dulu, silakan. Oke, sekali lagi kembali ke sini ya, kembali ke teks Alkitab. Kembali kepada soal. Tadi nomor 1 kita jumpai akhiran ontai itu bisa medial, bisa pasif. Karena tidak ada preposisi, kita akan memutuskan itu medial, resiprokal, saling. Ini juga saling, sama ya. Tapi yang ini etai, ini tunggal, nggak bisa saling. Jadi ini apa? Mesias itu sendiri sedang mengumpulkan orang banyak di dalam kerajaan. Yang nomor 4 akhirannya usi. Ya, usi ya. Usi atau usin di dalam diktat saudara? Usi ya. Oke. Ya, kadang-kadang ditulis dengan N, kadang-kadang tidak. Nah, usi ini adalah akhiran aktif atau medial. Lihat, primer aktif atau medial di dalam diktat saudara? Aktif. Pak Yesus? Aktif. Jadi ini bukan medial ya, tetapi ini aktif. Maka kita tidak bisa menerjemahkan diri sendiri, saling, atau sendiri, nggak bisa. Kita harus menerjemahkan naik, anabaino, ya, naik saja, bukan sendiri naik atau saling naik. Nah, ada kata benda adelphoi ditaruh di atas, ada kata sifat di bawahnya pistoi. Jadi saudara laki-laki, artikelnya di mana? Di bawah sini ya. Ini artikelnya milik kata sifat. Ya. Jadi saudara laki-laki yang setia. Nah, di sini ada kata yang. Karena kata sifat berfungsi sebagai atribut. Atributnya kata benda, pelengkapnya kata benda, penjelasnya kata benda. Saudara laki-laki yang setia sedang naik karena aktif ya. Prostoiron. Pros itu preposisi yang menunjukkan apa? Apa nih? Ke, ya, ke arah atau ke baik arah. Pros, oke, sun tois kuios, bersama para anak laki-laki. Kenapa para? Karena nah itu dia. Jadi seperti itu. Kalau kata benda diterangkan dengan kata sifat, kata sifatnya lihat di situ artikelnya. Terima kasih Pak Justus ya. Oke, bagus. Mungkin satu lagi. Nah, ini nomor 5. Tidak perlu dibuat diagram ya. Karena ini hanya satu kata kerja. Perhatikan, kata kerjanya adalah agorasetai, fulase, paiomai. Sekarang waktunya saudara membuka kamus. Karena ini tidak ada di dalam kosakata tabel tadi.
Agorazetai. Dari kata dasar apa? Kalau agorazetai, nah kita ganti etainya menjadi o, menjadi agorazo. Kalau etai itu aktif atau pasif? Pasif, oke. Bisa medial juga. Payuomai ini mungkin kata dasarnya payomai, atau mungkin omainya juga kita ganti o. Mungkin, coba cek. Ada kata kerja yang memang akhirannya omai, atau mungkin begitu. Apa? Membeli. Kalau sekarang kita lihat ini agorazetai, maka apa artinya? Mereka atau dia? Dia. Membeli atau dibeli? Dibeli. Itu kalau pasif. Jadi agorazetai bisa dia sedang dibeli atau ditebus. Bisa ya, agorazo ditebus bisa ya? Bisa juga dia sendiri sedang menebus. Kalau itu medial. Bisa dia sedang menebus diri sendiri. Karena ini hanya kata kerja, maka bisa 3 kemungkinan itu. Bisa medial, bisa pasif. Fulase, apa ini fulase? Dari kata fulaso. Hah? Apa? Saya kurang dengar. Tempat. Tempat ya. Coba. Oke. Pasar, mana pasar? Ini ya. Apa ini? Mana pasar ini mana? Ini. Tadi salah lihat. Menjaga. Fulase itu dari kata dasar fulaso. Akhirannya apa? Eta ya, kita ganti o jadi fulaso. Itu artinya menjaga. Kalau berarti itu pasif atau medial? Pasif. Kalau pasif kita terjemahkan apa? Mereka. Nah, mereka atau dia? Dia atau kamu? Hah? Nah, sudah nggak konsentrasi. Lihat akhirannya. Lihat akhirannya. Akhirannya adalah omai, eta, ometa, este, otai. Itu orang keberapa? Orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal itu kali? Oh, kamu. Kamu atau kalian? Kamu ya? Jadi apa terjemahnya? Kamu sedang dijaga. Kalau itu pasif, kamu sedang dijaga. Nih ya, kamu sedang dijaga. Kalau itu medial, bisakah tunggal itu saling? Kamu sendiri sedang menjaga, atau kamu sedang menjaga diri sendiri. betul, kamu sedang menjaga diri sendiri. Ingat, kalau medial bisa diri sendiri, bisa sendiri. Kalau itu tunggal ya. Kalau tunggal nggak bisa saling ya. Kamu sedang menjaga diri sendiri atau kamu sendiri sedang menjaga. Oke. Sekarang payomai, apa ini?
Buka kamusnya. Apa itu? Ini R bukan P, itu huruf P. Mana? Ya, bisa juga ya. PAU, PAU. Jadi kalau tadi PAU itu saya sedang menjaga, kalau PAU mai saya sedang. Kalau PAU saya sedang menjaga. Kalau PAU mai kami saling. coba lihat omai itu akhiran orang keberapa? Orang pertama saya. Omai itu akhiran orang pertama. Tunggal atau jamak? Siapa itu? Saya. Omega dan omai, o dan omai itu saya. Bedanya apa? Nah, kalau pasif, bagaimana cara menerjemahkan? Saya sedang dijaga. Kalau medial, saya sedang menjaga diri sendiri. Atau saya sendiri sedang menjaga. Atau oh, tidak ada lagi ya. Nggak mungkin saya saling menjaga, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oke, saya kira cukup 6-10 jadikan PR untuk hari Jumat dan kita akan quiz pelajaran yang ke-9 ya. Selamat makan.